Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu kan klan Surgawi Li, itu benar-benar klan Surgawi Li. Tuanku, apa yang terjadi di sini? Bukankah telah dikatakan bahwa pembukaan gerbang alam atas telah diperlambat? Mengapa Li Heavenly Clan muncul di sini begitu cepat? Seru kerumunan. Pada saat ini, banyak orang yang hadir panik. Bahkan tokoh-tokoh besar yang hadir pun ikut panik, karena mereka tidak dapat melihat melalui kereta perang Li Heavenly Clan itu. Karena itulah, mereka tidak tahu ahli macam apa yang ada di dalam kereta, dan menjadi khawatir karenanya. Lagi pula, jika tetua tertinggi klan Surgawi Li berada di dalam kereta perang, maka pertempuran tidak akan terhindarkan. Bukan hanya klan Surgawi Chu yang akan berakhir dengan penderitaan, bahkan mereka akan terlibat juga. Pada saat kerumunan panik, Saintli Stellar Monk berbicara. Jangan panik, mereka hanya orang-orang dari generasi muda, ucap biksu suci. Sementara yang lain tidak dapat melihat melalui kereta perang itu, dan kereta perang tidak dapat menyembunyikan penumpangnya dari mata Saintli Stellar Monk. Generasi yang lebih muda, semua kerumunan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Segera, kereta perang itu tiba di depan orang banyak. Pada saat itu, pandangan semua orang terfokus pada kereta perang. Akhirnya, gerbang pembentukan formasi pada kereta perang mulai menggeliat. Setelah itu, orang-orang mulai keluar dari kereta perang. Ada total 15 orang, 6 wanita dan 9 pria, dan semuanya orang dari generasi muda. Semua dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan. Orang dapat melihat dengan lirikan bahwa, mereka adalah individu yang luar biasa. Meskipun aura mereka sengaja disembunyikan melalui penggunaan harta karun khusus, tapi orang-orang masih bisa mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Ketika ke-15 orang itu muncul, hampir semua generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar dikalahkan oleh mereka. Mereka benar-benar orang-orang dari generasi muda. Mengapa sekelompok orang dari generasi muda datang ke sini? Bukankah itu sama saja bahwa Li Heavenly Clan terlalu meremehkan kita? Mereka benar-benar mengirim sekelompok generasi muda mereka, ucap kerumunan. Setelah memverifikasi bahwa orang-orang di dalam kereta perang memang sekelompok pria dan wanita yang lebih muda, maka orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar merasa bingung dengan apa yang dipikirkan oleh Li Heavenly Clan. Tuan Saintli Monk, kamu juga di sini. Tepat pada saat itu seorang pria berpakaian putih berjalan keluar, dan dengan hormat menyambut biksu Stellar Suci. Tidak hanya Li Yubin dan 7 orang lainnya dari generasi muda yang telah memasuki gerbang alam atas hadir di antara 15, tetapi bahkan adik lelaki Li Anzi, Li Tianyu juga hadir. Namun, pemimpin di antara mereka adalah seorang pria berbaju putih. Pria berbaju putih itu terlihat muda di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu tampan, tapi dia mengeluarkan udara yang sangat luar biasa. Dia memiliki kulit yang sangat putih, dan memegang kipas lipat. Ketika dia menggenggam tinjunya untuk dengan hormat menyapa biksu Stellar Stanley, dia tampak sangat halus. Teman kecil Lian, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Kultivasimu telah meningkat lagi, jawab Saintli Stellar Monk dengan senyum di wajahnya. Generasi muda klan Surgawi Li telah menyembunyikan kultivasi mereka melalui penggunaan harta. Bahkan para ahli seperti Li Hanpeng saja, dia tidak dapat menentukan kultivasi mereka. Namun untuk biksu Stellar Suci, dia dapat melihat melalui kultivasi mereka. Dia tahu betul bahwa pria bernama Lian itu sebenarnya adalah peringkat 5 surgawi abadi. Kultivasi seperti itu sebenarnya tidak terlalu kuat, ketika ditempatkan di seluruh leluhur martial Starfield. Namun, jika dibandingkan dengan generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar, Lian akan menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka pandangi. Senior terlalu menyanjung aku. Lian menggenggam tinjunya sebagai tanggapan. Lian, dia itu Lian. Telah dilaporkan, dia dianggap sebagai salah satu dari 3 jenius hebat klan Surgawi Li bersama Li Ming dan Li Anzi selama masa mudanya. Meskipun kemajuannya kemudian tidak sesuai dengan Li Anzi dan Li Ming, tapi dia masih bisa dihitung sebagai jenius nomor 2 klan Surgawi Li sejak Li Ming meninggal. Aku telah mendengar bahwa dia adalah Heavenly Immortal peringkat 4. Apa, dia peringkat 4 surgawi abadi pada usia yang begitu muda, ini terlalu kuat.
Apakah itu perbedaan antara alam atas Ciliokosem besar kita dan klan surgawi Li? Ucap kerumunan. Ada orang yang hadir di antara kerumunan, yang telah mendengar tentang Lian dan tahu reputasinya. Pada saat itu, mereka mulai dengan bersemangat membahas apa yang telah mereka dengar tentang orang itu. Tepat pada saat itu, Chu Hanpeng bertanya, "Teman-teman kecil, apa yang mungkin telah membawa kalian semua ke alam atas Ciliokosem hebat kita?" Tanya Chu Hanpeng. "Senior, kami datang ke sini hari ini, itu untuk mencari seorang individu," jawab Lian sambil menggenggam tinjunya. Meskipun Lian tahu bahwa mereka akan menjadi musuh di masa depan, tapi dia bertindak sangat sopan, dan menunjukkan kerendahan hati yang harus dimiliki seseorang dari generasi muda. "Siapakah yang kamu cari?" tanya Chu Hanpeng. "Dia harus menjadi seseorang dari klan surgawi Chumu. Namun, aku tidak tahu persis namanya. Aku berharap dia bisa menampilkan dirinya sendiri." Saat Lian berbicara, dia dengan sengaja mengarahkan pandangannya kepada generasi muda klan surgawi yang hadir. "Mengapa kamu mencarinya?" tanya Chu Hanpeng. "Dia telah melukai saudara-saudaraku di gerbang alam atas. Aku datang ke sini hari ini, itu demi mendapatkan keadilan bagi mereka. Aku hanya ingin dia tahu, bahwa generasi muda klan surgawi Li kita tidak selemah yang dia bayangkan," kata Lian. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Ziyuan. Untuk memasuki gerbang alam atas dan mengalahkan generasi muda klan surgawi Li, itu seharusnya tidak ada yang lain selain Chu Ziyuan yang bisa melakukan itu. Karena bagaimanapun, Chu Ziyuan adalah satu-satunya orang di antara generasi muda klan surgawi Chu, yang mungkin bisa mengalahkan generasi muda klan surgawi Li. Selanjutnya, telah diketahui bahwa Chu Ziyuan telah memasuki gerbang alam atas dan menghancurkan formasi utama. Pada saat itu, orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar mulai memandang Chu Ziyuan dengan lebih hormat di mata mereka. Mereka hanya tahu bahwa Chu Ziyuan telah memasuki gerbang alam atas dan menghancurkan formasi utama, dan tidak tahu bahwa ia telah berselisih dengan generasi muda klan surgawi Li. Ketika memikirkan bagaimana Chu Ziyuan bertarung melawan generasi muda klan surgawi Li demi keselamatan Great Ciliokosem Upper Realm, bagaimana mungkin mereka tidak merasa kagum padanya? Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Ziyuan benar-benar terpana setelah mendengar apa yang dikatakan Lian. Setelah semua, ia tidak memasuki gerbang alam atas, apalagi bertarung melawan generasi muda klan surgawi Li. Apakah ada yang salah? Kamu berani melukai kita saat itu, namun tidak berani mengakuinya sekarang. Apakah orang terkuat dari generasi muda klan surgawi Chu sebenarnya adalah seorang pengecut? Melihat bahwa Chu Feng tidak terlihat, Li Tianyu mulai mengejeknya. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku, Chu Ziyuan, adalah seorang pengecut?" Tepat pada saat itu, Chu Ziyuan tiba-tiba berbicara. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dia adalah anggota terkuat dari generasi muda klan surgawi Chu. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Pergi dan panggil anggota terkuat dari generasi muda Chu Heavenly klanmu itu," kata Li Tianyu. "Akulah yang terkuat," kata Chu Ziyuan. "Cih, hahaha." Mendengar kata-kata Chu Ziyuan, Li Tianyu tertawa mengejek. Dia melirik Chu Ziyuan dengan pandangan menghina, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun Chu Ziyuan juga seorang abadi surgawi, tapi ia hanya peringkat 1 abadi surgawi. Tingkat kultivasi itu sama sekali bukan sesuatu yang akan ditempatkan Li Tianyu di matanya. Tepat pada saat itu, seseorang dari kerumunan berkata, "Teman kecil, mungkin kamu tidak tahu tentang hal itu. Tetapi teman kecil Chu Ziyuan adalah orang terkuat dari generasi muda alam atas Ciliokosem besar kami," ucap seseorang. "Oh ya?" Mendengar kata-kata itu, generasi muda klan Heavenly Li mulai melihat ke arah Chu Ziyuan. "Orang yang aku panggil adalah orang yang menghancurkan formasi utama di gerbang alam atas." Li Tianyu menekankan. Tidak ada kesalahan lagi, formasi itu dihancurkan oleh teman kecil Chu Ziyuan. Kali ini, bahkan lebih banyak orang berbicara pada saat yang sama. "Bukan dia orangnya," kata Li Tianyu. "Bagaimana mungkin bukan dia? Teman kecil, kamu harus membawa generasi muda klan kamu yang terluka olehnya untuk datang, dan mengenali teman kecil Chu Ziyuan," kata orang banyak. "Jika aku bilang itu bukan dia, jadi itu bukan dia. Generasi muda yang terluka olehnya, tuan muda ini juga orang dari generasi muda yang terluka olehnya." Tepat pada saat itu,
Li Tianyu berteriak dengan marah. Li Tianyu merasa bahwa orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar sengaja menghinanya. Itulah sebabnya dia menjadi sangat marah. Namun setelah mendengar apa yang dia katakan, orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar menjadi bingung. Itu jelas-jelas Chu Ziyuan yang telah menghancurkan formasi utama Grid Cilio Kosem Upper Realm. Lalu, mengapa generasi muda klan Li Heavenly mengatakan bahwa itu bukan dia? Tepat pada saat itu, Li Yan berkata, "Senior, orang yang melukai klan kami adalah orang ini," ucap Li Yan. Ketika dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah gulungan gambar melayang dari tangannya ke langit. Setelah gulungan itu dibuka, ukurannya segera bertambah. Semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas gambar pada gulungan itu. Itu, seru kerumunan. Ketika orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar melihat gambar pada gulungan, mereka semua dibuat tertegun, dan ekspresi mereka berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena gambar pada gulungan itu adalah Chu Feng. Chu Feng, bukankah itu Chu Feng? Seru kerumunan. Setelah melihat gambar Chu Feng, orang banyak benar-benar tercengang. Setelah semua, Chu Feng adalah keberadaan yang diketahui semua orang di alam atas Cilio Kosem besar. Hanya saja, Chu Feng sudah mati. Dengan demikian, bagaimana dia bisa muncul di gerbang alam atas dan mengalahkan generasi muda klan Surgawi Li? Belum lagi sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan bisa mencapai hal itu. Dalam pengetahuan orang banyak tentang Chu Feng, tidak peduli seberapa kuatnya Chu Feng, dia masih tidak akan cocok untuk Chu Ziyuan saat ini. Generasi muda klan Li Heavenly dikejutkan oleh reaksi takjub dari orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar. Li Yubin lah yang berhasil bereaksi lebih dulu. Dengan suara rendah, dia pun berkata, "Chu Feng, itu nama yang terdengar akrab. Bukankah Chu Xuanyuan memiliki seorang putra bernama Chu Feng?" Itu benar, Chu Xuanyuan memang memiliki seorang putra dengan nama Chu Feng. Namun, bukankah telah dikatakan bahwa putranya telah dipenjara di daerah terlarang Chu Heavenly Clan bersamanya, dan mati karena dia tidak dapat menahan kekuatan dari daerah terlarang itu? Itu benar, aku juga mendengar bahwa putra Chu Xuanyuan sudah meninggal. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar putra Chu Xuanyuan, bukankah putranya dicap sebagai sampah yang tidak dapat diolah? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kita? Pada saat itu, generasi muda klan Surgawi Li tidak dapat menahan diri, dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Karena bagaimanapun, keberadaan Chu Xuanyuan itu terlalu agung. Dengan demikian, putra Chu Xuanyuan adalah eksistensi yang diperhatikan seluruh leluhur martial Starfield. Setelah membahasnya di antara mereka sendiri, yang terkuat di antara mereka segera berdiri. Dia menunjuk ke gambar Chu Feng, dan bertanya kepada Chu Hanpang. "Senior, apakah pria itu putra Chu Xuanyuan?" "Dia memang putra Chu Xuanyuan," kata Chu Hanpang. "Ini benar-benar putra Chu Xuanyuan." Generasi muda klan Surgawi Li menjadi heran setelah melihat hal ini. Karena bagaimanapun, mereka telah mendengar desas-desus tentang putra Chu Xuanyuan sebelumnya. Menurut apa yang mereka ketahui, bukan hanya Chu Feng sudah mati, tetapi dia bahkan seseorang yang tidak mampu berkultivasi ketika dia masih hidup. Jika orang yang mengalahkan mereka adalah putra Chu Xuanyuan, maka itu akan menjadi situasi yang sangat serius. Paling tidak, itu berarti bahwa putra Chu Xuanyuan bukanlah siapa-siapa. Namun, bagi kamu untuk mengatakan bahwa dialah yang mengalahkan kalian semua, ini sangat tidak mungkin untuk terjadi, kata Chu Hanpang. Tidak mungkin, mengapa itu tidak mungkin? Sudah jelas dia yang membuat segalanya sulit bagi kami di dalam gerbang alam atas. Itu adalah sesuatu yang telah kita saksikan secara pribadi. Apakah kamu menyiratkan bahwa kami telah salah mengira dia sebagai orang lain? Li Tianyu berkata. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng sudah mati, kata Chu Hanpang. Senior, saudara-saudaraku dapat memverifikasi bahwa yang melukai mereka di gerbang alam atas memanglah Chu Feng. Hal ini benar-benar mutlak. Namun, kamu menggunakan dalih kematian Chu Feng untuk melindunginya. Aku merasa bahwa kamu terlalu meremehkan kami di sini. Senior, mungkinkah kamu benar-benar menganggap kami sebagai orang bodoh? Li Yan bertanya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Chu Feng telah mati. Jadi, dia hanya merasakan apa yang dikatakan Chu Hanpang sebagai alasan dari klan surgawi Chu mereka, itu hanya untuk melindungi Chu Feng.
Aneh, bukankah teman kecil Chu Ziyuan yang memasuki gerbang alam atas? Mengapa generasi muda klan Li Surgawi bersikeras mengatakan bahwa itu adalah Chu Feng, dan bukan teman kecil Chu Ziyuan? Mungkinkah Chu Feng benar-benar tidak mati, dan bahwa Chu Ziyuan yang berbohong? Pada saat itu, dihadapkan dengan generasi muda klan Surgawi yang berpegang teguh pada pernyataan mereka, banyak orang dari alam atas Ciliokosem besar mulai mencurigai Chu Ziyuan. Chu Feng telah meninggal. Hal ini sangat pasti. Selain itu, orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas adalah orang lain. Mana mungkin kita melindungi Chu Feng? Namun sebaliknya teman-teman kecil, kalian semua sengaja mengaduk masalah tanpa sebab, kata Chu Hanpeng. Kami sengaja mengaduk masalah tanpa sebab, dari cara aku melihatnya, kamu semua yang dengan sengaja menggerakkan masalah tanpa sebab. Apa yang kalian katakan sebelumnya, bahwa formasi utama gerbang alam atas dihancurkan oleh orang itu. Dengan kata lain, kamu mengatakan dia yang mengalahkan kita. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa memenuhi syarat untuk mengalahkan kita? Ucap Li Tianyu sambil menunjuk ke arah Chu Ziyuan. Kata-katanya ini penuh dengan penghinaan. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Ziyuan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah mati, namun mereka tidak dapat membantu, tetapi mencurigai jika Chu Ziyuan benar-benar memasuki gerbang alam atas berdasarkan pada sikap generasi muda klan Surgawi Li. Pada saat itu, Chu Ziyuan ditempatkan dalam situasi yang sangat sulit, dan merasakan sakit kepala yang sangat besar. Mengabaikan pertanyaan tentang Chu Feng yang hidup, hanya pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas saja, itu sudah merupakan kekhawatiran besar baginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia tidak bisa mengakui di hadapan semua orang bahwa dia belum memasuki gerbang alam atas, bahwa formasi utama tidak dihancurkan olehnya. Jika dia mengakuinya, itu bukan hanya masalah penghinaan, bahkan semua kreditnya akan hancur, dan dia akan menjadi bahan tertawaan dari alam atas Ciliokosem besar. Pada saat itu, Chu Ziyuan tidak lagi mampu berhenti di tengah jalan. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berpegang teguh pada klaimnya. Kalau tidak, namanya yang sudah masyhur akan hancur total. Chu Ziyuan menunjuk generasi muda klan Surgawi Li, dan dengan keras berteriak. Sudahi gangguanmu ini. Aku orang yang menghancurkan formasi utama di gerbang alam atas. Selanjutnya, ketika aku memasuki gerbang alam atas, aku sama sekali tidak melihat kamu di sana sama sekali, apalagi melukai kamu. Kalian semua yang muncul di sini sekarang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan menyatakan bahwa orang yang menghancurkan formasi utama adalah orang mati. Lebih tepatnya, apa niatmu? Bahkan jika kamu mencari masalah, kamu harus menemukan pembenaran yang lebih baik dari itu. Jangan menggunakan alasan yang absurd untuk membenarkan pencarianmu. Ucap Chu Ziyuan. Chu Ziyuan benar-benar orang yang telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun demi tujuannya. Dalam hal menampilkan pertunjukan, dia benar-benar mahir. Jadi, dia tidak hanya berbicara dengan kebenaran, tetapi dia juga berbicara dengan nada yang sangat menegur. Itu seolah-olah generasi muda klan Surgawi Li benar-benar berbohong, dan ada untuk mencari masalah. Apa-apaan ini? Kamu benar-benar mampu berbicara. Tolong jangan menempelkan emas ke seluruh wajahmu. Mengapa kamu tidak melihat kekuatanmu sendiri terlebih dahulu? Bagaimana mungkin seseorang sepertimu itu berani menyatakan diri, sebagai orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas? Cepat berdiri di samping. Kamu harus pergi dan menemukan cermin untuk melihat diri kamu dengan benar, dan menilai dengan tepat apa yang mampu kamu lakukan. Kata-kata Chu Ziyuan segera disambut dengan ejekan dari generasi muda klan Li Heavenly. Lagi pula, mereka tidak berbohong. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Jadi bagi mereka, apa yang dikatakan Chu Ziyuan hanyalah lelucon, dan lelucon yang sangat konyol dan lucu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.